Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesian bener gak ada yang nanya. Terima kasih apresiasinya yang sudah memberikan pertanyaan di Instagram Denny Creator. Sebelumnya saya nggak semuanya saya cantumin di sini karena sekitar 300 pertanyaan, 200 berapa gitu. Saya ambil yang menarik dan kita bisa jawab. Jadi bukan nggak ada yang menarik, tapi ada yang menarik tapi memang bisa kita jawab. Yang nggak bisa kita jawab tapi menarik nggak kita jawab karena mungkin susah gitu. Nah ini banyak ya, terima kasih banyak. Sama klarifikasi selanjutnya, 1 bulan ke depan kita mungkin ada syuting tertutup. Jadi yang mau silaturahmi, viewer Denny Creator mau silaturahmi lihat syutingnya, kita bukan tidak memperbolehkan, tapi kita sama-sama menjaga karena situasinya seperti ini untuk sekarang ini, yaitu adanya wabah COVID-19 atau virus corona. Semoga Indonesia dan seluruh dunia bisa melewatinya dengan hilangnya COVID-19. Amin. Dari awal terbentuknya Denny Creator, banyak bilang abang sama Denny pencetus pertama kali. Ceritain dong bang sedikit awal asal dari terbentuknya Denny Creator sampai sekarang. Singkat cerita, Denny Creator dibentuk sama Denny Atmaja melalui gagasan yang sederhana. Dek, ayo kita berkiprah di YouTube yuk. Bikin apaan Den? Film pendek, dia bilang. Terus saya bilang, waduh iya Den, emang kayaknya sekarang mah yang paling mungkin buat pentas acting itu ya di panggung YouTube itu panggung digital. Kita sama Denny sepakat bikin itu. Cuma saya bilang sama Denny, Den kalau actingnya kayak format actingnya sama kayak di sinetron, gua nggak mau Den, gua nggak mau ikutan lah. Lu harus bikin paling nggak yang berbeda dari cara berakting. Aneh bilang begitu sama Denny. Dan Denny kebetulan orangnya sangat revolusioner juga dalam masalah selera tontonan gitu. AND atau Bang Marco ya, dia nawarin buat main film pendek sih. Ada Pak Denny Atmaja juga ngono yo. Nah di situ sebenarnya saya udah nolak untuk bermain karena emang pada dasarnya belum bisa berakting. Sampai sekarang pun mungkin soal pemahaman acting belum cukup untuk gua katakan gua terbilang bisa. Nah kebetulan di Warung Mangga ini banyak beberapa teater termasuk Japri, Nacing, Bang Marco, dan di situ gua diajarin juga sama Bang Marco. Oke, gue bisa mau, dan akhirnya main lah tuh. Dan Denny pun lagi nyari buat tandem Marco. Toh jadi film yang pertama Dumb and Dumber tuh ide Pak Denny dengan 1 kamera ya, dan bayarannya seperti kata Japri. Ya nasi padang. Kalau saya sama Nacing di satu teater yang berbeda sama Marco. Saya di Sanggar Seni Teater, sama Warung Mangga juga ada 2 teater. Teater Tempa punyanya Bang Hendy Salimi atau Marco, sama Jamur Teater punyanya Komeng Udin Bakti. Nah saya masuk ke teater Jamur Teater. Saya background saya acting ya dari situ. Terima kasih banyak kalau saya bisa ucapkan buat guru saya itu yang ngajarin saya, Bang Udin Bakti atau Komeng. Jadi ya bisa acting lah sampai sekarang, dan ya menghasilkan di Denny Creator berbuah. Saya ditarik sama Bapak Hendy Salimi dan sama Ananda Api Pradana itu pas lagi mulai terbentuk alur cerita dari Denny Creator. Dulu Pak Denny udah bikin sketsa ya, saya masih ingat banget tuh, di Gubuk dibikin sketsa agar alur ceritanya Denny Creator tuh ketemu. Mungkin dari situ tuh saya diajak main. Nah, nama Denny Creator juga bukan saya yang namain, itu saya minta tolong ke teman saya yang ngerti soal AdSense. Nggak taunya dinamain sama dia Denny Creator gitu. Oh kata saya, ya udah deh ini aja deh, saya kan malas cari nama gitu ya.
Jadi bukan saya yang namain tapi teman saya. Tapi saya pakai nama itu untuk di channel. Akhirnya seperti itu, terus ketemu Bang Marco. Bang Marco juga saya udah kenal lama. Saya kenal lama dan saya tahu dia bisa acting. Dan awalnya di tahun 2014 kalau nggak salah, yang itu di channel saya sendiri Denny Atmaja, Bang Marco acting main catur sendirian. Dari situ saya, Bang Marco sama Ucan, editor Trans TV kalau nggak salah, dari Trans lah kalau nggak salah, dia editor. Kebetulan diajak bergabung sama Pak Den ini, produser Denny Creator itu sekitar tahun 2018 ya Pak Den, 2018 diajak gabung. Di situ mulai pelajarin karakter semua pemain Denny Creator. Alhamdulillah bisa menyesuaikan diri, bisa berbagi cerita di Denny Creator kayak gitu. Tadi hujan Pak tadi. Hujan. Lanjut ya Pak. Iya, gitu. Berarti memang Pak Sadi di Denny Creator ini sebagai apa Pak? Saya sebagai penulis skenario, dibantu sama Pak Denny juga. Bang, lu ada pertanyaan lagi nih dari si ini. Sebenarnya abang itu preman di warung mangga nggak sih Bang? Atau memang acting aja? Ini dia pertanyaan yang sering saya terima melalui DM atau juga komentar-komentar di channel YouTube Denny Creator. Nggak nyaman juga saya dibilang preman. Nah, saya jelasin di sini, saya ini bukan preman. Saya ini orang yang memerankan tokoh preman, karakter preman gitu. Kebetulan premannya bukan preman beneran yang dekat-dekat sama kriminal, bukan. Ini preman atau jagoan kampung yang kebetulan dalam hal ini Denny Atmaja mencetaknya sebagai joke atau komedi. Dia itu preman tapi blow on, itu doang. Maka diperanin sama si Hendy Salimi sebagai si Marco. Jadi Marco ini artinya preman tapi blow on. Nah, di sehari-hari saya bukan preman. Saya orangnya hobi mancing, saya ngelukis. Kalau yang mau memesan lukisan bisa melalui saya, silakan DM aja. Terus saya juga penyuka sastra, novel-novel tertentu dan juga komik. Intinya saya bukan preman. Soalnya preman itu identik dengan yang negatif. Ini banyak pertanyaan nih. Katanya Bang Japri itu kok duduk motornya miring. Bener asli nggak sih? Nggak, itu nggak asli, itu acting aja. Semua yang di Denny Creator, kalau gua nggak semuanya benar gitu. Termasuk itu yang naik motor. Abang sendiri punya bakat acting itu kayak gimana Bang? Maksudnya dari mana abang punya bakat acting? Kalau saya nggak merasa pintar ya, saya juga nggak merasa so tahu. Saya tahu apa kapasitas saya. Saya orangnya apa adanya gitu. Secara intuitif aja bahwa acting itu kan pekerjaan yang membutuhkan imajinasi, gestur gitu. Imajinasi lah apa yang menggerakkan kita buat berperilaku sesuai tuntutan skenario gitu, atau dan arahan sutradara juga. Skenario atau seperti apa? Dan punya kendala apa di dalam ngejalanin syuting Denny Creator? Kendala ya. Untuk masalah naskah sih sebenarnya kendalanya lebih pada banyak ke dialog ya, sama harus dihafal sebenarnya ya. Sama sih semua, nggak di mana pacar ada hafalannya. Tapi yang lebih sulit itu menghayati perannya di situ. Ketika kita baca begitu dialognya harus seperti ini, cuman kita nggak paham nih harus apa nih, adegannya kayak apa, mimiknya harus kayak gimana ya kan, emosionalnya harus dapet. Dan itu mungkin beberapa kendala sih pas gua syuting. Lu kan sering pastilah ada clash sama Denny sebagai sutradara. Oh banyak. Lu sering ini nggak, sering cekcok atau apa sama Denny? Apa yang biasa lu ributin kalau sama Denny? Yang diributin sama Denny itu ketika saya pengen berakting sambil ngerokok, sama Denny nggak boleh. Terus kalau ada kalimat-kalimat yang pengen saya ucapkan di arahan Denny, misalnya saya pengen menggunakan kata goblok, itu sama Denny di-cut, nggak boleh. Jangan gitu. Kan kalau goblok kan lebih tegas tuh, lebih maco. Kan tapi sama Denny malah diubah jadi PA gitu atau blow on atau ya itulah
diperhalus. Kalau stupid kan udah parah banget tuh. Kalau di kamus bahasa Inggris, artinya kan goblok. Sama dia nggak boleh diucapin goblok. Gitu. Iya. Ada yang lain bang, misal pernah nggak lu bertengkar hebat tentang apa gitu? Pernah. Iya. Si Denny suatu hari datang. Oke nih lanjut ya ke Taufik Hidayat _10. Oh, nggak boleh, katanya off the record. Iya. Bang, lu sebelum terbentuknya Denny Creator kerjaan lu apa sih bang? Kerjaannya sebagai seorang pemancing, sebagai seorang yang terus studi secara otodidak dalam lukisan, dalam patung, dalam puisi, itu maksudnya sastra gitu. Dan juga banyakan nongkrongnya lah, misalnya mengamati kehidupan lah, gitu. Saya sih dulunya pengen jadi filosofis, pengen jadi filosof, cuma nggak kesampaian. Apakah sudah selesai Pak Denny film layar lebar? Kok belum tayang-tayang Ya. gitu? Seperti apa? Tolong klarifikasi Pak Denny. Ya, film Para Bener saat ini udah sekitar 95% selesai ya. Sebenarnya udah tinggal selesai aja sih, tinggal finishing dikit banget. Cuma karena terkendala saat ini lagi ada pandemi virus corona, jadi 21 pun sekarang nutup, dan kalaupun nggak ditutup kita punya 50 antrian film untuk tayang di bioskop di 21. Jadi emang membutuhkan waktu sih, makanya doain aja para viewer untuk secepatnya Para Bener bisa masuk ke bioskop, gitu aja sih. Dan mudah-mudahan nanti kalau udah keluar tonton filmnya. Jadi karena banyak yang nonton, banyak yang suka, insya Allah kita akan tetap buat lagi nanti ke depannya. Yang penting doain aja. Kita udah proses sampai akhir, udah selesai sih. Cuma untuk tayangnya yang kita masih situ belum ada slot bilangnya gitu sih. Apa step by stepnya abang melakukan persiapan sebelum syuting? Sebelum syuting, stepnya Iya. ya kita buat skenario. Paling awal kita buat skenario, setelah itu kita reading sama anak-anak untuk awal-awal. Setelah reading kita tentuin lokasi di mana kita syuting dan langsung. Tapi jangan lupa berdoa sama Allah, mudah-mudahan lancar. Nomor 1 itu yang penting, berdoa. Jadi berdoa dan berusaha. Gila keren banget tuh. Iya itu aja sih, berdoa dan berusaha. Bang mau tanya ini untuk para pemain di Denny Creator khususnya 4 sekawan ini, apa nggak pernah ada tawaran project main sitkom di TV lokal atau TV nasional? Kagak Kagak pernah kata Backsound di sana. Memang satu ya gimana ya, situasinya aduh gimana ya, kalau misalnya ada tawaran pun belum tentu saya langsung bilang iya, karena itu butuh pengiyaan dari berbagai pihak, misalnya dari Denny juga, dari Sadi, dari kawan-kawan yang lain. Tapi jujur aja saya mah nggak sejauh ini nggak mau masuk TV. Misalnya ada yang misalnya saya ditawarin masuk TV, saya nggak bakal mau. Sumpah, nggak muat soalnya. Ya bang, Toyor kepala yang masalah komedi kasar itu, bagaimana menyikapinya? Kalau Noyor, saya buat skenario-nya kadang-kadang ada satu kali Toyor gitu. Tapi Untuk itu untuk lebih greget. Karena kalau aktingnya nanggung, nggak saya banget. Apa kalau yang nanggung nggak usah deh gitu. oh, Kalau itu saya, kalau mau bikin yang bagus jangan nanggung gitu. Kalau itu saya. betul. Itu. Keren. Tapi kadang-kadang Marco emang suka improvisasi. Jadi saya cuma sekali suruh Toyor, dia katanya berkali-kali. Ada dorongan gimana ya, bergerak secara impulsif aja gitu, sesuai teks yang ada di skenario. Ketika lawan main saya ini tampangnya ngeselin bener, layak untuk ditoyor, ya saya toyor. Yang kritik yang sangat sering banget Toyor seperti itu, tetap Pak Denny nggak Ya, kritik. Ya, saya akan ngurangin Toyor lah. Tapi nendang. Tapi akan saya tendang. Gue demen sama lu. Enggak Toyor, iya. Toyor nggak bagus juga, itu nggak bagus. Makanya jangan ditiru, sebenarnya bukan buat anak-anak. Dan film Denny Creator ini kalau orang yang iya,
kalau ada anak-anak yang nonton harus ada pendamping orang tua misalkan atau orang lain, karena ini pure untuk menghibur gitu loh. Dan sebenarnya kalau kita ngomong zaman dulu juga suka ada yang noyor ya, kayak macam pepesan kosong misalkan, kalau ada yang nonton tuh itu pepesan kosong tuh lebih parah tuh. Ya itu tuh kalau zaman dulu. Saya pernah lihat satu adegan di Pepesan Kosong. Kebetulan kalau misalnya mau ngelihat jejaknya ada di YouTube channel Pepesan Kosong nih, Pepesan Kosong. Itu Ya. ya Dan ya. Ya, kurang lebih. Ya, udah nih ya. Udah. Kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk Toyor ya emang nggak bagus sih sebenarnya, tapi itu ya udahlah, nggak usah nonton. Enggak lah, harus nonton lah. Itu ntar saya cut.